Sementara itu, pemirsa, seorang warga Kabupaten Bantul, Yogyakarta meninggal dunia akibat gempa bermagnitudo 6,4 yang melanda wilayah itu pada Jumat malam. Sementara puluhan rumah warga ikut rusak akibat bencana ini. BNPB Yogyakarta memastikan seorang warga yang meninggal dunia bukan karena tertimpa material bangunan, melainkan karena syok dan juga panik saat terjadi gempa. Sementara seorang warga di Tegal, Jawa Tengah alami luka ringan akibat tertimpa reruntuhan bangunan. BNPB mencatat gempa berdampak di 3 provinsi, yakni Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Petugas BPBD masih mendata jumlah kerusakan. Hingga malam tadi tercatat 93 bangunan rumah warga di 3 provinsi tersebut rusak. Ya, untuk informasi terbaru terkait dengan penanganan gempa yang berpusat di Bantul, Yogyakarta, kita akan bergabung atau tanyakan langsung kepada kontributor BUniverse. Ada Olena Wibisana di sana. Wibi, selamat siang. Dampak gempa malam tadi paling parah dilaporkan terjadi di Bantul. Bisa tolong gambarkan, Wibi, seperti apa sebetulnya suasana lokasi terparah terdampak gempa? Baik, Patricia. Pasca gempa yang mengguncang daerah istimewa Yogyakarta tadi malam dengan magnitudo skala 6,4 berdampak kepada beberapa rumah warga maupun fasilitas umum di berbagai daerah. Salah satunya di tempat saya berdiri di Desa Pancarjo, Semanu, Gunung Kidul. Di sini terdapat sekitar 35 rumah warga yang terdampak dengan kerusakan dari kerusakan ringan hingga sedang yang rata-rata didominasi oleh ambrolnya atap atau plafon serta beberapa tembok yang retak dan berlubang. Sementara itu warga yang masih khawatir akan adanya gempa susulan dengan kondisi rumah mereka yang rusak lebih memilih untuk berdiam diri dengan mendirikan tenda di depan rumah mereka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu, Patricia. Wibi, apakah kemudian korban yang memilih untuk mengungsi atau mungkin tetap berada di rumah atau dengan kata lain terdampak ini sudah mendapatkan bantuan sejauh ini? Sejauh pantauan berita satu, pada siang hari ini sudah terdapat beberapa bantuan yang datang, khususnya dari BUMN ya, dari BUMN sama beberapa instansi-instansi swasta. Sebagian besar bantuan itu berwujud makanan. Cuma warga masih membutuhkan beberapa bantuan. Yang mereka sangat dibutuhkan saat ini adalah semacam obat-obatan, selimut, dan beberapa peralatan mandi. Karena sebagian besar rumah mereka yang terdampak atau istilahnya hancur itu di bagian dapur dan kamar mandi. Sehingga untuk barang-barang yang berada di tempat tersebut tidak bisa diselamatkan. Sedangkan di belakang saya di tenda pengungsian ini terdapat satu orang warga yang sakit, yang udah lansia, yang terpaksa dievakuasi dari dalam rumah namun belum mendapat perawatan medis dari instansi terkait. Itu, Patricia. Artinya sudah ada bantuan berupa makanan, tapi yang paling dibutuhkan sekarang adalah obat-obatan dan juga selimut dan sejumlah alat-alat penting lainnya ya, termasuk juga alat-alat atau bantuan-bantuan yang mungkin dibutuhkan di bagian dapur begitu ya. Kontributor BUniverse Olena Wibisana melaporkan dari Gunung Kidul. Terima kasih Wibi sudah melaporkan. Tetap berhati-hati tentunya di sana dan kami tunggu update selanjutnya dari sana.